Mari bersama kita buka Amsal pasal 23 dan kita akan baca di ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni berjalan dengan harapan. Ya. Kita perlu berjalan dengan harapan, dan hal ini bukanlah sebuah kesalahan atau bukan sebuah dosa. Beberapa orang mengatakan, pendeta, hidup ini tidak perlu berharap, karena berharap itu ujungnya akan mengecewakan. Sehingga ada begitu banyak orang yang tidak ingin menjalani hidup mereka dengan harapan. Mereka hanya sekedar menjalaninya, ya, karena mereka takut apabila mereka menaikkan pengharapan mereka, ujung-ujungnya mereka bisa mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa harapan itu sama seperti sebuah payung. Ya, dengan payung kita bisa berjalan, walaupun payung tidak bisa menghentikan hujan. Namun dengan payung kita bisa berjalan di bawah derasnya hujan, ya. Sama juga pengharapan itu memberikan kepada kita kekuatan. Meskipun pengharapan tidak bisa menghentikan semua masalah yang kita alami, tapi setidaknya dengan pengharapan kita bisa memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka jalanilah hidup ini dengan harapan. Engkau berkata, apa yang menjadi alasan saya agar saya bisa berharap, pendeta? Ya, kita bisa berharap karena Tuhan itu bersama dengan kita. Ya, engkau bisa menghadapi hidup dengan senyuman. Engkau bisa menghadapi hidup dengan iman. Engkau bisa menghadapi hidup dengan sebuah keyakinan meskipun keadaan sekitar tidak memungkinkan bagi kita untuk beriman, untuk percaya, untuk berharap, untuk positif. Ya. Jangan pernah menjalani hidup sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Jangan pernah, ya. Tapi jalanilah hidup ini sesuai dengan imanmu, sesuai dengan kepercayaanmu, di mana engkau yakin sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi, dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Dan inilah motivasi yang paling kuat yang bisa menjadi dorongan bagi saya dan saudara untuk menjalani hidup penuh dengan pengharapan. Ya, saudara, hidup itu sendiri sudah berat loh. Kan saya pernah ditanya nih, beban apa yang paling berat, pendeta? Ya, dan saya pun menjawab, beban yang paling berat itu adalah beban hidup. Ya, beban yang paling berat itu beban hidup, saudara-saudara. Makanya karena hidup itu sudah berat, jangan perberat lagi dengan sikap yang negatif. Kadang-kadang nih saya mau kasih tahu, kita ini bisa menanggung semua masalah yang kita alami. Kita bisa menaklukkan semua beban yang kita pikul hari ini. Tetapi ada begitu banyak kita yang tumbang di tengah-tengah setiap beban kehidupan. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki sikap yang negatif. Sikap yang negatif itu yang menambah beban di atas pundak kita. Sebenarnya beban masalah kita tidak seberapa, karena Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya, ya kan? Bahwa Dia tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Setiap ujian, pengalaman hidup yang berat, yang menghampiri hidupmu, itu telah dievaluasi Tuhan terlebih dahulu. Ketika Tuhan melihat bahwa beban ini berlebihan, bahwa beban ini berat, ya, maka Tuhan tidak akan pernah mengizinkan beban itu kita pikul. Ya. Jadi tidak ada beban yang dapat menghancurkan kita. Kadang-kadang yang menghancurkan kita adalah reaksi kita, sikap negatif kita yang tentunya menambah beban yang tidak perlu di dalam kehidupan ini. Ya, maka penting kita menjalani hidup dengan pengharapan. Karena ketika kita menjalani hidup dengan pengharapan, itu memberikan kekuatan. Ya, itu memberikan kepada kita energi yang positif, sehingga kita bisa menanggung apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Jalanilah hidup dengan harapan, jalanilah hidup dengan ucapan syukur, karena itulah yang menjadi maunya Tuhan. Kadang-kadang setan berkata, apa yang dapat engkau syukuri dalam hidupmu? Ya, apa yang bisa membuat engkau tersenyum menjalani hidupmu? Hidupmu tidak ada baik-baiknya. Ya. Apa yang dapat dibanggakan, tanda kutip, dari kehidupanmu yang malang itu? Ya. Kadang-kadang kan iblis berbicara seperti itu kepada kita dan membuat kita sepertinya
berkata, ya betul juga ya, tidak ada yang dapat saya syukuri dalam hidup ini. Saudara, saya yakin-yakinnya, 100% yakin bahwa ada sesuatu dalam hidup yang kita miliki ini yang dapat kita syukuri. Sekecil apapun itu, patut kita syukuri. Salah satu contoh yang dapat kita syukuri, yakni kehidupan kita. Engkau bisa bangun pagi, bernafas, lihat orang yang kau kasih masih ada. Itu bisa menjadi anugerah. Saya bangun pagi setelah saya selesai doa. Ya, ketika saya berdiri di depan, ya apalah, di atas. Di sini kan ada lantai 3. Saya bisa berdiri di atas lantai 3, ruangan terbuka di atas. Atau saya bisa buka pintu, kemudian saya bisa melihat cahaya matahari itu menyinari. Ya, saya bisa merasakan udara segar di pagi hari. Saya menutup mata, saya meresapi itu dan saya berkata, thank you Jesus. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Saya turun ke bawah memanaskan kendaraan saya. Ya, bukan memanaskan makanan ya. Kendaraan juga butuh dipanaskan. Motor saya panaskan. Sambil saya panaskan, saya berkata, terima kasih Tuhan untuk motor ini. Ya, karena tidak semua orang memiliki apa yang kita miliki. Maka perlu kita syukuri itu. Jangan sampai kita nanti mengerti nilai daripada berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu ketika berkat itu sudah diambil daripada saudara. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Kita nanti bersyukur dengan apa yang pernah Tuhan titipkan. Selagi barang itu ada dengan kita, selagi berkat itu ada dengan kita, kita mengabaikannya, kita lupa mensyukurinya. Ya. Sampai kemudian ketika itu diambil daripada kita, maka kita mulai merasakan yang namanya kehilangan. Saudara, orang yang memiliki hati yang bersyukur tidak akan pernah gagal mengenali setiap jejak perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun itu, sekecil apapun perbuatan baik Tuhan, dikenali dengan jelas dan dia bisa mengucap syukur dari semuanya itu. Amin, Bapak Ibu ya. Yang mengerti katakan amin ya. Jadi kalau kita punya hati bersyukur nih, kita akan bisa dengan mudah menemukan alasan untuk bersyukur ya. Maka mari jalani hidup dengan ucapan syukur, jalani hidup dengan harapan, supaya saudara memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi apapun yang perlu saudara hadapi di dalam kehidupan saudara ya. Seperti yang saya katakan tadi, memang kadang-kadang ucapan syukur tidak menghentikan masalah kita ya, tidak membuat kita terlepas dari yang namanya pergumulan. Tapi yakin, percaya dengan itu engkau mampu menaklukkan ya. Karena memang saudara-saudara, Tuhan itu bekerja dalam berbagai cara kan ya. Alkitab mengatakan dia bisa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan ya. Tuhan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang dipakai Tuhan itu bukan hanya hal yang baik untuk mendatangkan yang baik. Yang Allah gunakan juga kadang-kadang hal yang tidak baik untuk mendatangkan yang baik. Dari yang buruk keluar yang baik ya. Sehingga kita harus memiliki kemampuan nih untuk belajar bertahan sedikit lebih lama dalam sebuah pergumulan. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Kita ini akan merasa bersyukur, senang apabila kita tidak punya masalah. Kita happy pada saat kita tidak punya masalah, ya kan? Kita akan berbahagia, ya kan? Kalau tidak punya masalah, rasanya ketika bangun pagi matahari bersinar lebih terang daripada hari-hari sebelumnya, ya kan? Rasanya kita benar-benar sehat secara mental kalau tidak punya masalah. Ya, kita akan bahagia ketika tidak punya masalah. Tetapi kita ini akan bertumbuh ketika kita ada dalam sebuah masalah ya. Maka seringkali Tuhan mengizinkan saudara-saudara ya, masalah itu datang dalam hidup ini, pergumulan itu datang dalam hidup ini. Nah, kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di balik itu. Kita bisa mengambil keuntungan dari setiap masalah yang kita alami untuk pertumbuhan rohani kita, apabila ketika kita menghadapinya dengan ucapan syukur, dengan penuh harapan. Ya, setiap nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam sebuah masalah tidak akan pernah kita pelajari apabila kita menghadapi masalah tersebut dengan menggerutu, dengan mengeluh. Saudara pikir dengan mengeluh, dengan menggerutu hidup saudara akan dipermudah? Tidak, hidup tidak akan dipermudah dengan mengeluh. Justru itu akan menambah beban yang tidak perlu ya di dalam kehidupan saudara. Ya, kita menikmati hidup pada saat kita tidak punya masalah. Ya. Sementara kita mengerti hidup pada saat kita menanggung sebuah masalah. Ya. Dan ini saudara-saudara yang menjadi titik masalahnya.
Kita hanya bisa menikmati kehidupan apabila kita bisa mengerti yang namanya kehidupan. Sekali lagi dalam Mazmur 119 ayat 71 bilang apa? Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, saudara, saya satu kali jalan-jalan ke Manado, ya kan, dengan beberapa orang teman. Nah, di kawasan itu kan ada satu spot di pesisir pantai, karena kawasan itu kan daerah timbunan, ya. Jadi di situ tempat yang paling baik untuk mancing ikan. Dan saya lihat di sana ada beberapa pria yang sementara memancing, dan ada seorang bapak yang sementara memegang tangkai pancingnya, di mana mata kailnya itu sudah jatuh di laut. Dia sudah melemparkannya sambil dia menunggu dengan serius. Kalau saja ada ikan yang menyambar umpan dan dia bisa menariknya keluar dari air. Nah, saya mendekati dan kemudian saya mulai lihat dia, saya tanya-tanya. Dan di belakang dari bapak itu ada dua pancing juga yang diletakkan berdiri, mungkin dipakai bergantian. Nah, saya mulai memperhatikan pancing tersebut, ya kan? Dan hal yang membuat saya, ya, yang menarik perhatian saya, di ujung mata pancing tersebut, di dekat mata kail, ternyata di situ ada sebuah bola timah atau bola besi, ya. Tetapi bola itu memiliki sebuah ukuran yang berat, ya. Dan saya mulai merenungkan apa gunanya ini. Dan pada akhirnya saya pun menyadari ketika seorang pria mulai melemparkan mata pancingnya. Oh, ternyata gunanya, pemberat yang ada gunanya untuk membuat mata pancing itu bisa melambung jauh dan tenggelam di tempat yang lebih dalam di mana ikan itu berada. Saudara, ingat tak Yesus pernah berkata kepada Petrus yang letih lesu karena pulang tidak dapat ikan? Ya, Yesus berkata, mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kenapa di tempat yang lebih dalam? Karena di sanalah ikan berada. Di tempat yang dalam emas berada. Di tempat yang dalam batu bara berada. Di tempat yang dalam mutiara itu berada. Ya, di tempat yang dalam berlian itu berada. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan semuanya itu, kita tidak bisa hanya di pesisir pantai. Ya, maka kita membutuhkan yang namanya pemberat, saudara-saudara. Pemberat inilah yang namanya pergumulan, yang namanya masalah. Jadi di balik setiap pergumulan yang engkau alami ada kemuliaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Ya, sehingga kita sebagai orang Kristen, orang percaya perlu terbiasa dengan masalah. Kita harus belajar hidup berdampingan dengan itu sampai apa yang direncanakan Tuhan melalui apa yang engkau alami tergenapi di dalam kehidupan saudara. Ya. Di dalam kitab Petrus dikatakan apa? Oleh karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena ketika engkau terbiasa dengan itu, engkau bertumbuh secara karakter. Dan yakin percaya, hal-hal yang dulu mengganggu saudara, yang benar-benar mengganggumu, ketika engkau bertumbuh secara karakter, hal itu tidak akan ada artinya lagi bagi saudara. Kenapa? Karena engkau akan lebih kuat daripada semua masalah yang datang di dalam kehidupan saudara. Ya, maka penting sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Jalani hidup ini dengan penuh harapan. Karena hanya dengan cara hidup yang seperti itu, kita dapat menanggung apa yang perlu kita tanggung. Hanya dengan cara hidup yang seperti itu, kita akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di balik setiap pergumulan yang kita alami. Amin. Puji Tuhan.